Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini saya diberi kesempatan pertama-tama tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dari pengurus Majelis Tafsir Al-Qur'an untuk bersilaturahmi dengan para hadirin sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hari ini dikenal oleh MTA ini namanya jihad pagi. Jadi kalau orang baru kan kaget itu kok ada jihad pagi gitu loh. Setelah kita tanya ternyata yang dimaksud jihad pagi itu adalah pengajian Ahad pagi. Tapi pengajian itu sendiri sebenarnya jihad atau bukan, Bapak-Bapak Ibu sekalian? Nah, jadi artinya pas sebenarnya. Disebut jihad pagi juga benar sebagai singkatan, tetapi jihad sendiri menurut Rasulullah SAW melingkupi termasuk ngaji sebagai bagian dari jihad. Oleh karena itu, insya Allah amalan-amalan kita yang mengaji pada setiap Ahad pagi itu akan memperoleh pahala senilai pahala jihad. Dalam arti qital atau perang, artinya sama aja pahalanya gitu. Cuma mungkin tingkat-tingkatannya yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini sering mengalami pemberitaan yang sering tidak pas mengenai jihad. Seolah-olah jihad itu hanya qital atau apa? Perang. Padahal jihad itu melingkupi berbagai aspek yang terkait dengan usaha-usaha menegakkan ajaran Islam atau menegakkan syariat Islam, baik dengan tangan, baik dengan harta maupun dengan lisan, yang kesemuanya adalah tujuannya hanya untuk mencari atau memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah yang sudah sering Bapak Ibu kaji, Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Dalam ayat ini sudah sangat jelas bahwa orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, dan juga orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, mereka memiliki derajat lebih tinggi. Maksudnya lebih tinggi dari sisi amal-amal lainnya dibanding dengan amal-amal lainnya. Dan mereka ini termasuk orang-orang yang disebut orang yang memperoleh kemenangan. Nah, jadi kalau pengajian ini termasuk bagian dari jihad, maka berarti Bapak Ibu sekalian sering sekali telah melakukan jihad, yang insya Allah pahalanya atau derajatnya ini sebagaimana yang disebut tadi di dalam Al-Quran, yaitu a'dhamu darajatan indallah. Dia memiliki posisi tersendiri di hadapan Allah karena jihadnya tadi. Namun para hadirin sekalian, dalam ayat tadi itu orang bisa melakukan jihad dalam arti berjuang dengan sungguh-sungguh
itu hanya mungkin terjadi kalau orang itu pertama-tama orang yang sungguh-sungguh telah beriman dan sudah hijrah. Jadi kalau orang itu belum hijrah, itu tidak mungkin orang itu melakukan jihad. Kenapa? Karena kita berarti sesuai dengan arti kata dasarnya hijrah, yaitu adalah memutuskan dari sesuatu yang buruk atau memutuskan sesuatu dari hal-hal yang lama yang memang mungkar dan itu diyakini sungguh-sungguh untuk tidak kita laksanakan, maka baru orang memungkinkan dirinya mampu untuk melakukan jihad. Saya kira kalau Bapak Ibu sekalian belum hijrah dari adat istiadat, dari pola pikir, dari keyakinan, dari tata cara hidup yang lama, yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah, maka Bapak Ibu tidak mungkin jauh-jauh datang ke sini setiap minggu misalnya untuk ikut mendengarkan pengajian sebagai forum jihad, yaitu forum jihad bil lisan namanya. Jadi artinya prasyarat orang itu berjuang atau berjihad, kalau orang itu sudah benar-benar hijrah, sudah benar-benar meninggalkan pola hidup yang lama, pola pikir yang lama, keyakinan-keyakinan yang salah yang sudah lewat, kemudian mengikuti pola hidup baru, yaitu menurut aturan Allah dan Rasul-Nya atau menurut aturan Al-Quran dan Sunnah, maka baru orang itu bisa melaksanakan jihad. Kalau Bapak Ibu masih lebih baik mencintai hari Minggu itu untuk jalan-jalan, hari Minggu untuk hiburan dengan keluarga di rumah, hari Minggu untuk tidur, untuk istirahat. Saya yakin Bapak Ibu tidak mungkin jauh-jauh datang mendengarkan pengajian di majelis ini. Tapi karena Bapak sudah mampu memutuskan cara hidup Bapak yang lama dan sudah menuju cara hidup yang baru sesuai dengan aturan Islam, maka Bapak Ibu sangat berhasrat untuk terus menyempurnakan keimanannya, amalnya, dan pola pikirnya agar terus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu Bapak-Bapak, Ibu sekalian, kalau kita kembali kepada bahasa kamus, jihad itu maknanya adalah at-tokoh, pertama-tama itu, yaitu adalah kemampuan. Jadi kalau Bapak nggak mampu, nggak akan bisa jihad. Bapak misalnya yang jauh nggak punya ongkos saja kendaraan untuk datang ke sini nggak bisa Bapak. Bapak sakit juga nggak bisa. Maka dari itu jihad dalam bahasa kamus disebut adalah at-tokoh. Ia adalah adanya kemampuan. Ada kemampuan tapi kalau tidak ada kesanggupan juga tidak akan terjadi. Bapak mampu sebenarnya tapi nggak sanggup untuk datang melakukan kegiatan pengajian ini, maka Bapak Ibu juga tidak sanggup. Maka dari itu bahasa kamus yang kedua daripada kata jihad adalah al-wus'u, yaitu adalah kesanggupan. Dan yang ketiga, jihad juga disebut dengan al-musyaqqah, yaitu adalah kesulitan. Kalau jihad itu mudah, semua orang bisa melakukan jihad. Bapak datang ke sini, saya kira tidak begitu saja mudah, mesti ada kesulitan, harus ada ongkosnya, ada bensinnya kalau bawa mobil dan motor. Juga harus bisa menyingkirkan hati Bapak yang kepengin bersantai di hari Minggu bersama keluarga. Bapak harus tegas membasmi dalam diri Bapak agar kami istiqomah untuk tetap berangkat mengaji atau berjihad di majelis ini. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah, Rasulullah mengklasifikasi jihad itu ada 3. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah menjelaskan bahwa setiap
Nabi itu diutus di tengah-tengah umat disertai dengan yang namanya adalah al-khawariyun wal ashab, yaitu para pembela-pembela perjuangan Nabi dan ashab dan sahabat-sahabat. Ini pada setiap era. Demikian juga para ulama, para penerus Nabi atau warasatul anbiya juga mereka dilahirkan di tengah-tengah umat disertai dengan para khawariyun, para pembelanya dan juga para ashabnya atau para sahabat-sahabatnya. Yang mereka ciri khasnya menurut Rasulullah, para khawariyun tadi adalah mengikuti sunnah-sunnah para nabi yang diikuti. Jadi kalau kita termasuk khawariyun dari nabi dan penerusnya, maka kita mengikuti sunnah nabi. Tadi sudah dibahas panjang lebar, banyak hal yang tidak ada sunnahnya dilakukan oleh manusia, oleh masyarakat, tapi sungguhnya banyak sunnah yang malahan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, demikian juga di samping mengikuti sunnah-sunnahnya, Rasulullah menjelaskan para al-khawariyun itu juga mengikuti perintah-perintahnya atau mematuhi perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kami amati, itu sudah termasuk kategori al-khawariyun dan al-ashab yang terus setia terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dan membela dakwah yang dilakukannya. Yang dalam hal ini Bapak Ibu melalui satu pengajian yang dipimpin oleh Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Sugino itu. Jadi bapak-bapak adalah sudah termasuk pada kategori itu. Sampai pada suatu saat, ini dalam sejarah kenabian ini, ada sekelompok masyarakat atau ada satu kekuatan di dalam masyarakat yang bertindak sebaliknya. Yaitu mereka mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan. Mengatakan beriman tapi tidak melaksanakan. Mengatakan dia seorang muslim, hari-hariannya memusuhi orang Islam, misalnya itu. Mengatakan bahwa dia adalah seorang pejuang yang membela kepentingan umat dan rakyat, tapi hari-hariannya sebenarnya sedang melakukan penindasan rakyat dan umat secara sistematis. Ini yang di dalam hadis Nabi disebut adalah mereka disebut yaquluna ma la ta'lamun, yaitu golongan yang membikin atau banyak membikin pernyataan-pernyataan mengenai kebaikan, mengenai amal soleh, tetapi sebenarnya hanya sebatas pernyataan, tetapi sesungguhnya mereka adalah la yaf'alun, tidak menjalankan. Bahkan kata Rasulullah, mereka ini juga adalah orang-orang yang yaf'aluna mala yu'marun, malahan menjalankan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah itu muka bumi ini mayoritas penduduknya, ya, termasuk di Indonesia barangkali masih mayoritas itu adalah yang banyak melakukan sesuatu, pekerjaan, kegiatan, amalan yang sesungguhnya tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, kondisi umat yang seperti ini kalau dilihat oleh pengikut Rasulullah SAW, para pewaris Nabi, para ulama, para aulia, para asatir, dan juga para mubaleh, maka Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk jihad dalam 3 hal, pada 3 tingkatan. Man jahadahum bil yadi fahuwa mu'minun. Barang siapa yang jihad terhadap kondisi yang seperti tadi, kondisi di mana ajaran Islam sudah diinjak-injak, ditinggalkan,
banyak perilaku-perilaku kita setiap hari-hari, kebijakan-kebijakan kita setiap hari-hari di masyarakat yang sesungguhnya melanggar dan tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran, maka pertama-tama menurut Rasulullah adalah kita diperintahkan jihad dengan tangannya. Ya dengan tangannya itu luas. Bisa saja orang kalau zaman dulu kita perangi, tapi juga ada yang dalam pengertian yad disebut dengan kekuasaan, maka berarti diaturlah menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam, itu juga jihad namanya dengan kekuasaan, dengan yad. Sebab kalau satu kegiatan yang belum diatur dengan aturan syariat Islam itu artinya belum halal. Contoh saja misalnya isu mengenai BJBS, apa? Ya, itu kan satu aturan memang dari awal itu aturan tidak diatur menurut aturan syariat Islam. Ya kalau dinilai ya otomatis lah, kalau tidak aturan itu tidak diatur menurut aturan syariat Islam ya pasti ada unsur horornya, pasti ada unsur maisirnya, juga ada unsur ribanya. Maka sebenarnya yang harus dilakukan dalam hal jihad bil yad ini adalah bagaimana pemerintah bersama DPR membuat undang-undang untuk dasar penyelenggaraan BJBS yang bersyariah atau yang berdasarkan syariat Islam. Selesai. Jadi saya kira tanpa kita harus ribut di masyarakat pro dan kontra, ya gampang. Solusinya adalah sekarang sedang diproses, nanti ke depan kita akan mewujudkan satu badan untuk jaminan sosial tadi yang berdasarkan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah dan lain sebagainya. Nah, ini namanya jihad bil yad. Tapi kata Rasulullah, nah, orang yang menjalankan seperti ini disebut fahuwa mukmin. Mereka adalah termasuk orang-orang yang mukmin. Kemudian kategori kedua adalah man jahadahum bil lisan, fahuwa mukmin. Adalah orang-orang yang berjihad untuk menghilangkan kemungkaran dengan cara lisan. Nah, cara lisan ini luas. Pertama, lisan dalam arti seperti kita ngaji pada hari ini. Artinya saya menyampaikan dakwah seperti ini untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka hal yang seperti itu termasuk jihad bil lisan. Tapi juga bisa melalui tulisan. Nah itu daripada tulisan di internet, di online itu ngomongnya enggak karu-karuan, mendingan Bapak Ibu rame-rame ngisi online melalui Facebook atau Twitter atau apapun namanya atau blog untuk menyampaikan dakwah Islam. Itu artinya bagian daripada jihad bil lisan melalui media sosial. Itu pahalanya sama dengan pahala jihad, namanya itu jihad kok. Selama niatnya karena Allah, ditempuh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah, dengan tujuan untuk meninggikan kalimah Allah, maka itu sudah termasuk jihad bil lisan. Jadi Bapak Ibu sangat beruntung. Begitu telatennya saya mengamati itu, begitu telatennya Majelis Tafsir Al-Quran ini membimbing kaum muslimin untuk memahami isi Al-Quran dan Sunnah, kemudian berusaha mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian memperjuangkan atau mendakwahkan serta menjihadkan, menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Ini saudara-saudara, Bapak Ibu termasuk beruntung. Dan kalau kami dengarkan tadi, betapa telatennya Al-Ustadz tadi menjelaskan setiap pertanyaan begitu detail, ini dasarnya, ini pertanyaannya, ini solusinya, ini luar biasa. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah yang ngaji pada hari ini termasuk sudah, insya Allah sudah memperoleh pahala jihad bil lisan. Dan kita termasuk mukmin. Yang terakhir, nah ini yang terakhir. Man jahadahum bil qalbi fahuwa mukmin. Loh, bayangkan itu.
orang yang berjihad hanya dengan hatinya saja masih termasuk mukmin menurut Rasulullah. Nah, jihad dengan hatinya itu seperti apa? Misalnya ada kemungkaran, Bapak Ibu melihat di masyarakat, Bapak Ibu mungkin merasa tidak berani untuk menyampaikan kemungkaran itu, untuk melakukan nahi mungkar itu dengan secara lisan. Bapak Ibu cukup di hati mungkin karena ketidakmampuannya tadi tidak setuju atas perbuatan mungkar yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Itu masih ketidaksetujuannya tadi dengan sungguh-sungguh, walaupun tidak bisa menyampaikan secara lisan, itu masih kategori jihad, bayangkan itu. Nah, inilah yang mungkin mayoritas umat Islam di dunia, termasuk khususnya di Indonesia, adalah umat-umat yang karena keadaan kemampuannya ini hanya mampu berjihad secara bil qaul, tapi masih kategorinya adalah seorang yang mukmin. Kalau dalam hadis yang lain, dalam bicara tentang tingkatan-tingkatan amar ma'ruf, maka disebut dengan ad'aful iman. Ya, kalau dalam hadis ini tidak disebut dengan ad'aful iman karena memang konteks penjelasannya agak berbeda, tapi isinya sama. Walaisa waro'a dzalik minal imani khabatu khordalin. Di luar itu sudah tidak ada iman. Jadi kalau sudah jihad dengan tangan, dengan kekuasaan juga enggak mampu, jihad dengan lisan juga enggak mampu, jihad dengan hati pun tidak mampu, itu sudah tidak ada iman pada diri orang-orang yang sudah tidak mampu apa-apa tadi. Nah, jadi kita harus bersyukur bahwa kita diberi kesehatan, kita diberi banyak kemampuan untuk mengatasi berbagai persoalan terkait dengan kehidupan Islam ini, maka akhirnya kita pun masih terus memperjuangkan, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar melalui forum-forum jihad bil lisan seperti ini yang dilakukan sangat sistematis, yaitu setiap minggu. Berapa kali Pak ya? 3 kali kalau nggak salah ya. Ada pengajian hari Rebo untuk ibu-ibu, ada pengajian hari Jumat untuk bapak-bapak, dan ada pengajian hari Ahad, jihad pagi, untuk kaum muslimin lebih luas lagi, baik bapak maupun ibu. Ini satu amalan yang mudah-mudahan kita semua terus bisa meneruskan hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, masalahnya memang jihad ini kan gampang dikatakan, ya kan Pak? Masalahnya kalau niatnya itu salah, juga pahalanya jadi hilang. Suatu hari datang seorang kepada Rasulullah, ja'a rajulun rasul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanyakan mengenai dia menceritakan mengenai ada pola-pola orang mengaku berjihad. Pertama adalah ar-rajulu yuqatilu lil maghnami. Ada seorang, dia cerita di depan Rasulullah nih. Ada seseorang yang berperang, karena konteksnya itu dalam konteks berperang, lil maghnami. Perangnya karena kepengin dapat honimah, dapat pampasan perang, mendapatkan duit gampangnya lah. Lalu yang kedua, ar-rajulu yuqatalu lidzikri, yaitu orang yang berperang atau berjuang yang kepengin terkenal, populer, lidzikri, supaya orang-orang itu ngingat terus bahwa kita ini adalah pejuang, begitu, kira-kira begitu. Semakin populer di masyarakat, otomatis dianggapnya itu semakin pejuang, begitu. Kemudian yang ketiga, kata sahabat tadi kepada Rasulullah adalah ar-rajulu yuqatilu liyura makanahu, yaitu agar dia diketahui posisinya, artinya supaya dia memperoleh posisi. Mungkin posisi anggota DPR, apa posisi wali kota, apa posisi presiden, apa posisi guru, atau posisi ya yang terkait-kait dengan supaya orang tahu posisi saya itu apa.
Nah ini ada tiga pola jihad, pola perjuangan yang disaksikan sudah sejak zaman Nabi dahulu. Yaitu orang yang berjuang karena mencari rampasan perang, mencari duit. Orang yang berjuang karena kepengin memperoleh popularitas, lidzikri. Tapi juga ada orang yang berjuang karena kepengin memperoleh status sosial gampangnya atau status politik. Memang niatnya seperti itu. Maka si sahabat tadi bertanya, man fisabilillah, lalu siapa di antara tiga kelompok ini yang disebut dengan berjuang di jalan Allah? Maka Rasulullah menegaskan, mangkotala yakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Jadi kalau ditanya siapa yang termasuk dari tiga ini adalah yang disebut fisabilillah, berjuang karena Allah atau berjuang di jalan Allah, maka jawaban Rasulullah adalah mereka yang berjuang semata-mata karena meninggikan kalimat Allah, memperjuangkan Islam sungguh-sungguh, memperjuangkan syariat Islam sungguh-sungguh, maka itulah yang disebut dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, jadi kalau sudah mikir sampai ke situ memang mumet jadinya Bapak Ibu. Itu kalau orang kampanye itu kalau mau pemilu biasanya ini nanti tahun 2019 kampanye, ini nanti sebentar ada pilkada. Ini kadangkala itu kan orang berkampanye itu kelewat-kelewat juga bicaranya. Di samping biasanya itu banyak bicara tapi enggak dilaksanakan seperti hadis Nabi tadi. Tapi juga kadangkala itu memang motivasinya untuk melakukan pilkada maupun pemilu legislatif ini apa benar-benar karena untuk meninggikan agama Islam atau hanya kepengin mencari pekerjaan dapat ghanimah karena dia anggota DPR atau karena supaya lidzikri populer dikenal oleh masyarakat dia sebagai pejuang. Atau yang ketiga adalah apakah cuma karena dia mencari status, baik status politik tadi maupun status sosial dan status-status yang lain. Ini memang mengerikan kalau kita melihat dari segi motivasi atau niat dari setiap amal di medan perjuangan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Karena itu saya mengajak kepada para hadirin Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu berusaha memurnikan niat kita pada setiap amal. Termasuk ngaji pada hari ini, murnikankah bahwa kita ingin ngaji ini termasuk jihad fisabilillah dalam rangka meninggikan, menegakkan kalimah Allah atau agama Allah, yaitu al-Islam. Jangan sampai ada motivasi lain-lain, biar saya nanti kalau pulang biar terkenal, nanti saya jadi ustadz, itu juga keliru. Niatnya kita memang ingin mendalami kalimatullah, ingin mendalami ajaran Islam, dan kemudian kalau pulang akan mengajak masyarakat di sekitar kami untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan larangannya itu. Para hadirin sekalian, memang untuk berjuang baik dengan yad, dengan tangan ataupun dengan kekuasaan, maupun dengan lisan, dan bahkan dengan hati, itu pasti banyak sekali halangan. Halangan kita luar biasa banyaknya. Dahulu pada zaman Nabi, orang ini akan berhijrah ini ada yang maju mundur. Kalau yang kuat imannya sudah langsung berangkat. Tapi kalau yang imannya tidak kuat, pasti kalau orang akan berhijrah dari keburukan kepada kebaikan, itu tarik-menarik. Yang menarik antara lain keluarganya, istrinya, anaknya, waduh sayang anak, sayang keluarga, sementara mereka enggak mau hijrah. Kemudian juga ada sayang harta, sayang bisnisnya bagaimana. Itu benar-benar nyata di Mekah pada waktu saat terjadinya hijrah, sampai Allah menurunkan Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 24, Kul ingkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun niqtaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha
ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wal jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi kalau orang akan berhijrah, Bapak juga setiap hari mengalami proses hijrah ini, itu pasti ada satu tarik menarik yang menggoda kita. Yang menggoda kita itu adalah seputar diri kita. Anak kita, bapak kita, istri kita, harta kita, rumah kita. Oh ya tadi ayatnya ada kelewat. Wal masakin tardaunah ya. Rumah kita ya. Itu semuanya adalah menjadi satu pihak menjadi godaan, memang pada pihak itu, lain itu bisa menjadi sarana untuk beribadah. Menjadi pendukung beribadah. Nah, ketika ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang akan berhijrah, kisruh, tarik menarik antara suami dengan istri akan meninggalkan Mekah, nanti hartanya hilang, nanti bagaimana anak kita, bagaimana saudara kita, bagaimana orang kita. Nah ini artinya bahwa untuk melakukan satu hijrah agar kita menjadi orang yang mukmin yang berjihad, termasuk berjihad bil lisan ini, godaannya ini pasti banyak sekali. Oleh karena itu Allah menegaskan di situ, jika bapak-bapak kamu, jika anak kamu, jika saudara kamu, jika istri-istri kamu, kemudian jika kerabat kamu, jika harta yang kamu cintai, yang kamu sukai, dan jika perdagangan atau pernikahan kamu yang kamu khawatirkan kerugiannya, ataupun rumah yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, di jalannya fisabilihi, maka tunggulah sampai Allah membuat keputusan. Artinya ini sebuah penegasan ancaman sebenarnya. Jangan sampai kita ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kita itu untuk berjihad, untuk ngaji saja yang paling gampang itu jihad bil lisan itu tadi. Bapak masih mempertimbangkan ABC yang dipertimbangkan yang akhirnya tidak menyebabkan Bapak datang ke pengajian-pengajian atau tidak melakukan taklim atau tidak melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini artinya memang harta-harta itu disebut dengan hawa nafsu ya. Hal-hal yang diingini oleh manusia yang di dalam surat Ali Imran ayat 13 disebut zuina linnasi hubbus sahawati ya, terus minanisa'i wal banina wal qanatiril munqantarati minadzabi wal fiddati wal khailil musawamati. Dzalika mataul hayati dunya. Nah, artinya memang apa yang tadi disebut oleh Allah sebagai ancaman bagi orang-orang yang akan berhijrah untuk menuju kepada Islam yang sejati, yang benar, itu yang datangnya dari apa yang disebut dengan al-hawa, yaitu yang berkecenderungan mencintai perhiasan dunia yang antara lain ya harta, ya rumah, ya kebun, sawah, ladang, ternak, emas, tumpuk-tumpuk emas, perak, ya, anak istri. Itu semuanya di satu sisi memang disebut dengan al-hawa. Di satu sisi adalah disebut perhiasan dunia. Yang bisa menyebabkan kita menjadi orang yang soleh, tapi bisa juga menjadi sebab kita mempertuhan hawa nafsu. Sebab kalau al-hawa ini sudah sangat dicintainya, lama-lama Tuhan kita bukan Allah. Tuhan manusia malah berubah menjadi mempertuhan hawa nafsu. Sebagaimana digambarkan dalam surat Jasiyah ayat 18, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak perhatikan ada di antara manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, yaitu hal-hal yang bersifat perhiasan dunia tadi menghambat kita untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, menghambat untuk kita melakukan jihad, baik jihad bil yad, jihad bil lisan,
Bahkan mungkin juga sampai jihad bil qalbi. Karena banget cintanya terhadap perhiasan dunia sampai-sampai tidak bisa menyatakan salah terhadap yang salah di depan kita walaupun hanya secara hati. Nah itu. Jadi sudah khotamallahu ala qulubihim. Hatinya itu ditutup rapat oleh Allah sampai-sampai hatinya kita ini sudah tidak bisa mampu lagi menilai yang mungkar ditempatkan sebagai mungkar, yang ma'ruf ditempatkan sebagai yang ma'ruf. Nah, itulah hambatan yang mungkin muncul dalam kita berhijrah menjadi muslim yang kalau dalam surat Al-Baqarah disebut dengan perintah udkhulu fi silmi kafah. Untuk kafah ini kita harus hijrah, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalam kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, yaitu namanya Zadul Ma'ad, itu dijelaskan di situ yang dia mendasarkan pada hadis Nabi. Siapa yang disebut dengan mujahid? Mujahid adalah orang yang berjihad untuk menundukkan hawa nafsunya, menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah. Artinya dirinya yang di dalam surat tadi yang saya bacakan berkecenderungan dipertuhan, itu harus ditundukkan sehingga Tuhan itu muncul hanya Allah dan taat terhadap perintah Allah. Sehingga kaum muhajir, siapa lalu muhajir? Dalam kitab itu dijelaskan adalah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau kita mau berhijrah terus, maka dia akan bisa berjihad, sehingga dengan demikian perintah Allah dalam surat Al-Baqarah secara bertahap akan bisa kita penuhi, yaitu udkhulu fis silmi kafah. Itu secara bertahap akan terpenuhi kalau kita berhasil selalu berhijrah pada setiap hari. Oh, kemarin saya masih melakukan seperti ini, saya akan berhijrah, saya tinggalkan karena menurut keterangan Al-Quran dan Sunnah itu adalah haram misalnya, saya tinggalkan. Oh, ini kemarin masih saya lakukan, terus kami hari ini adalah berhijrah. Lama-lama terjadi satu akumulasi atau pengumpulan yang luar biasa, sebuah daya bahwa orang itu benar-benar sudah istiqomah untuk menjalankan 3 level perjuangan tadi, baik bilyad dengan tangan maupun dengan lisan, dan sekurang-kurangnya adalah dengan hati. Ini sekurang-kurangnya, artinya itu adalah yang paling rendah. Nah, cuma memang kalau sudah di tengah lapangan Bapak ngaji, tadi saya mendengar banyak sekali hambatan. Pengembangan MTA yang saya tahu karena kami sering ikut meresmikan MTA di berbagai daerah, di luar Jawa maupun di Jawa. Itu memang hambatan-hambatan itu ada saja muncul. Ya, termasuk tadi saya mendengar yang dari Cilacap ya. Ya, itu Cilacap, daerah Cilacap. Sampai dia disingkirkan, dilarang untuk masuk ke masjid itu. Memang hambatannya ada. Berdakwah itu memang ada hambatan dan terutama sekali karena simpang siurnya yang dibikin oleh orang fasik. Sehingga di dalam surat Surat Al-Hujarat ayat 6 Allah berfirman mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binabain terus fatabayyanu. Ini penting sekali. Karena apa? Karena kalau kita ketemu orang fasik yang kerjaannya memecah belah umat, memfitnah umat Islam yang sedang menjalankan Islam, dan kemudian orang itu tidak melakukan tabayun, namanya orang mecah belah ya pastilah berusaha untuk menghindar dari tabayun, untuk meneliti kebenaran dari omongan orang fasik ini, maka ini akan menimbulkan musibah. Antusibu kauman bijahalatin, artinya melahirkan, menimpakan satu musibah pada satu kaum karena kita padahal tidak tahu keadaan kaum itu, sehingga yang kemudian fatusbihu alama fa'altum. Iya, kemudian kita itu menyesal, nadimin, kita kemudian menyesal, ya, kita menyesal karena itu sudah terlanjur. Tahu-taunya setelah diadakan tabayun, benar,
bahwa itu adalah memang omongan yang menfitnah. Nah kalau zaman Nabi dulu kan orang fasik itu kan hanya perorangan-perorangan, ya kan? Hanya perorangan-perorangan. Misalnya ada Abu Jahal, kemudian ada Abu Sufyan sebelum masuk Islam misalnya kan. Ada Abu Lahab, itu kan perorangan-perorangan. Kemudian kalau di Madinah ada namanya Abdullah bin Ubay dan teman-temannya orang munafik, orang fasik. Itu kan perorangan-perorangan. Kalau sekarang itu orang fasik itu mengorganisir dirinya, bergerak melalui media, dari televisi, radio, koran, majalah, online dan lain-lain. Orang fasik ngumpul di situ, menguasai media secara dunia internasional. Yang ujungnya adalah untuk memfitnah umat Islam dari berbagai segi, untuk menyudutkan Islam melalui pembentukan pendapat umum yang disebut dengan opinion maker, yaitu pembuat pendapat umum, yaitu para redaktur yang atas persetujuan dan perintah ownernya, pemiliknya media itu membawa misi-misi untuk menghancurkan Islam. Karena memang di dunia ini media massa ini dikuasai oleh Yahudi internasional. Oh iya. Ya ini memang biasa ngomong panjang, jadi ini waktunya sudah turun. Ya dah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini memang harus disiplin. Kita ini harus disiplin. Kalau sudah jam zuhur pengajian MTA yang saya tahu di mana-mana itu langsung berhenti, kita sholat, beribadah pada Allah. Dan yang paling penting ini terakhir sajalah, ini ya, terakhir ya. Ini tadi, wah musuhnya sudah banyak banget. Ini ada satu peringatan kepada kita. Berarti kan kita setiap hari ini sedang berjuang di tengah-tengah pertempuran ini. Baik namanya perang pikiran, bahkan mungkin perang pikiran itu sampai tingkat diajak-ajak, bahkan sampai disingkir-singkirkan cuma karena kita ingin menyampaikan yang benar. Maka dalam surat, nah ini sekali lagi nih, dalam surat Al-Anfal 45-46, Allah memberikan pedoman kepada kita. Ya, Allah memberikan pedoman kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atam fasbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, ini yang pertama. Jika Anda berhadapan dengan musuh yang tidak suka kalau Quran dan Sunnah misalnya dijalankan, Al-Quran Sunnah diamalkan di tengah-tengah masyarakat misalnya, maka pedomannya oleh Allah kepada kita pertama adalah fasbutu. Berteguh hatilah, kita berteguh hati, jangan mencela-mencele. Sudah yakin Al-Quran dan Sunnah benar, diteror oleh masyarakat misalnya, langsung kita goncang. Itu namanya tidak sesuai dengan perintah Allah, adalah fasbutu. Kita teguh hati, ya, teguh hati. Istiqomah, wastaqim kama umirta, wala tattabi ahwaahum. Tetaplah lurus sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Wala tattabi ahwahum, jangan mengikuti keinginan, pola pikir, kemauan mereka atau hawa nafsu mereka. Ini satu ya, fasbutu. Jangan bertindak kasar, jangan salah loh ini ya. Kalau yang namanya fasbutu itu santun, diam tapi sambil mikir gimana caranya supaya Quran dan Sunnah ini tetap bisa dijalankan dengan baik di tengah masyarakat. Wadhkurullaha katsiran, kalau sedang berjuang seperti itu harus banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah. Dalam bentuk teknis ya benar-benar berzikir, lafal-lafal sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi. Banyak sekali kan anjuran Nabi untuk kita berzikir setiap pada sholat, setiap hari membaca apa, berapa kali. Itu memang hadisnya hadis yang sahih. Karena kalau kita itu kurang berzikir, akibatnya kita juga kurang selalu ingat kepada Allah. Lama-lama kita nanti lupa kepada Allah. Ketiga, wa atiullaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan berbantah-bantahan.
Orang sedang berjuang, berbantahan-bantahan, hasilnya perjuangannya nggak dapat, pahalanya nggak dapat, umatnya malah berantakan. Karena itu perintah Allah tegas, kalau sedang berjuang menghadapi lawan yang tidak suka dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pengamalannya, maka Allah menyatakan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berpegang teguh kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini dulu, jangan lalu Al-Qurannya ketika berjuang dibuang. Enggak, justru ketika berjuang ini, Quran diamalkan untuk pedoman kita menyelesaikan berbagai persoalan. Dan wala tanaza'u, jangan saling berbantahan. Kalau yang sudah jelas hukumnya, nasnya sudah jelas, hadisnya sudah jelas, Qurannya sudah jelas, jangan ditambah-tambah ruwet yang akhirnya malahan tidak jelas. Fatafsalu wa tadhhabari hukum. Karena kalau Anda berbantah-bantahan, fatafsalu, maka Anda gentar terhadap musuhnya. Dilarang saja untuk orang tidak boleh masuk masjid padahal masjidnya Allah ya. Masjid kan rumah Allah ya Pak ya. Wah saudara sudah gentar ini, gara-gara antara saudara sendiri berbantah-bantahan terus. Bukan malah musuhnya yang gentar kepada saudara, tetapi malahan saudara gentar terhadap musuhnya. Karena itu di sini dalam ayat ini, wala tanaza'u fatafshalu. Janganlah Anda berbantah-bantahan, kalau berbantah-bantahan nanti menyebabkan Anda sendiri yang gentar terhadap musuhnya. Wa tadhhabari hukum, yang kelima, kekuatannya jadi hilang. Ya iyalah Pak ya. Nggih mboten niku Pak. Nggih niku pasti to. Wis bantah-bantah, wis ora nganggo Quran dan Sunnah, wis bantah-bantahan, wis apa meneh tambah gentar hati kita pada musuh kita, dan yang terakhir adalah malahan kita hilang kekuatannya. Ya wis kekuatan kita hilang, habis. Maka musuh berjaya, orang fasik ini tambah berjaya. Dan jangan lupa ini yang selalu kita sering lupa dalam perjuangan. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan yang terakhir syaratnya semuanya ini tadi tetap harus bersabar. Setiap ada reaksi dari gerakan dakwah kita harus menunda reaksi, apalagi reaksi itu akan mencelakakan dakwah kita. Jangan lalu kalau kita sudah dicaci maki, lalu kita lawan dengan reaksi yang keras, akhirnya yang terjadi adalah pertengkaran yang tidak ada artinya. Kita menunda reaksi, itulah namanya sabar. Kita menyusun pola pikir untuk memperbaiki cara kita, sehingga kita di tengah masyarakat kembali baik. Itulah saya kira pedoman terakhir yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa kalau di tengah-tengah perjuangan seperti sekarang ini, untuk memperjuangkan terwujudnya, dilaksanakannya Al-Quran dan Sunnah di tengah masyarakat, harus memedomani antara lain surat Al-Anfal tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, atas kekurangan saya mohon maaf, dan atas khilaf saya juga kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.